Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 TPB Agama Islam di kelas 53. Saya Prameswari Auranus Salamah, NPM 1101102000196. Nama saya Talita Indri Haryanti, NPM 1806102.068. Saya Supriyatin dengan NPM 1806102000005. Nah, pada hari ini kami akan membahas 10 potensi bahaya iptek yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, Talita, aku mau nanya dong pendapat kamu tentang perihal ini tuh kayak gimana sih? Ya, jadi kan seperti yang kamu bilang tadi ya, sekarang kan iptek ini sudah umum lah ya intinya gitu, kayak perkembangan iptek itu sudah merajalela dan sudah banyak dimanfaatkan di dalam berbagai bidang. Nah, kadang ada nih salah satunya bidangnya itu yaitu medis gitu, yang nggak kalah memanfaatkan iptek di zaman sekarang gitu. Namun ada juga beberapa perkembangan di dunia medis ini yang ternyata menyalahi syariat Islam. Ada yang pertama itu dia operasi plastik. Sebenarnya operasi plastik ini tujuannya baik, ada yang tujuannya baik. Jadi operasi plastik itu ada beragam. Biasanya operasi plastik itu dilakukan untuk memperbaiki kecacatan gitu, misalnya seperti pasca kecelakaan dan lain-lain gitu. Terus ada juga operasi plastik yang bertujuan untuk mempercantik diri. Nah, sebenarnya hal ini yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam, karena mengubah ciptaan Allah kan itu sama aja gitu. Dan terus itu tujuannya kan untuk memperindah tampilan kita gitu. Nah, itu tuh sangat tidak diperbolehkan dalam Islam, dan Allah itu melaknatnya. Dan yang kedua ini ada terapi hormonal. Nah, terapi hormonal ini tuh merupakan salah satu pengobatan medis yang tujuannya tuh untuk mengatasi masalah-masalah hormonal. Biasanya terapi hormonal ini tuh dipakai untuk orang-orang yang untuk merendahkan gejala menopause dan sebagainya. Nah, tapi sekarang ini banyak yang memanfaatkan terapi hormonal untuk para transgender. Jadi para transgender di terapi hormonal, suntik hormonal itu untuk membuat mereka itu seperti gender yang diinginkannya. Kembali lagi, tentu saja itu sangat menyalahi aturan Islam, sangat menyalahi aturan syariat Islam, karena yaitu tujuannya untuk mengubah ciptaan Allah, dan itu juga sudah menyalahi kodok gitu kan, atau ketetapannya Allah gitu. Dan yang aku juga berpendapat satu lagi, mungkin ini ya, e-commerce zaman sekarang itu pasti udah banyak lah ya, kita situs-situs belanja online, kita sudah mudah banget belanja gitu kan. Dan itu tuh kayak efisiensi, menghemat waktu dan tenaga gitu. Selain itu kita juga bebas mendapatkan barangnya di mana saja gitu. Bebas membeli tanpa aturan yang ini gitu. Nah, tapi itu bisa berbahaya juga karena tidak semuanya barang yang dijual di situs online itu bagus gitu, dan itu tuh kadang banyak yang haram juga. Nah, itu kita harus hati-hati juga, dan kadang e-commerce itu menyediakan berbagai promosi-promosi juga gitu, dan itu tuh untuk dan kita tuh malah jadi bisa termakan, dan kita malah membeli barang-barang yang tidak berguna gitu, alias kita mubazir. Jadi kita emang harus bijak-bijak dalam menghadapi hal tersebut. Itu menurut aku. Gitu ya, emang sih zaman sekarang iptek tuh harus banget kita harus kita cari-cari lagi ya kebenaran dan enggaknya. Kalau Supriyatin, menurut kamu gimana tentang pendapat hal-hal ini? Kalau menurut aku sih yang pertama itu musik. Kan di zaman sekarang ini banyak genre musik yang istilahnya pemuda itu udah pada tahu gitu. Terus kata ulama banyak yang berpendapat kalau musik itu haram jika di dalamnya mengandung unsur kemungkaran ataupun kemaksiatan. Terus musik juga bisa dibilang haram kalau kita yang mendengarkannya atau yang nyanyi-nyanyi gitu. Yang kedua, musik itu bisa haram karena
terdapat fitnah yang berarti keburukan di dalamnya. Terus musik juga bisa haram bila membuat orang yang mendengarnya meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim. Terus pendapat aku juga potensi iptek itu ada salah satunya kan kita sering main game, terus saat kita bermain game kan kita lupa akan kewajiban seorang muslim seperti sholat, membaca Quran gitu. Terus di dalam game juga terdapat potensi yang buruk seperti kekerasan, aurat, hal-hal yang mudorot dan lain-lain. Terus menurut pendapat aku juga kan sosmed di zaman sekarang ini beragam ya, dari mulai WA, Instagram, Line dan gitu-gitu. Terus itu juga bisa menimbulkan ria jika tidak hati-hati dan awas untuk melihat dan memperhatikan apa yang terlintas di dalam hati. Kan ria itu munculnya dari dalam hati, tapi kan kita juga bisa membedakan mana yang ria di dalam sosmed juga ada gitu yang ria seperti memamerkan harta, terus jabatan, seperti itu. Apa ada pendapat lain mungkin dari iptek-ipteknya atau hanya musik? Udah segitu aja. Gitu. Iya sih, kalau musik juga harus kita pilih-pilih lagi, karena kan itu banyak mudaratnya ya. Tapi kalau misalkan dari pandangan aku ya, ada hal kecil yang sering banget masih menyalahi aturan Islam. Kayak misalkan sosial media nih. Sosial media kan banyak banget, kayak Twitter, Instagram gitu-gitu kan. Sementara tuh kita itu apa ya, menggunakan itu tuh nggak bisa, kadang nggak bisa menyerap informasi semuanya tuh fakta, kadang suka ada hoax gitu nggak sih, terus jadi jatuhnya malah fitnah, padahal sebenarnya fitnah itu paling nggak boleh kan. Jadi menurut aku kita harus lebih pintar-pintar lagi sih kalau bersosial media, terus juga kita harus lebih bisa membagi waktu biar kita nggak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang nggak berguna nanti buat di akhirat. Terus juga ini nih satu hal yang aku sering banget lihat di iklan-iklan di internet. Sering banget gak sih kalian lihat kayak ada judi-judi online gitu? Itu tuh, judi aja yang offline pas zaman dulu tuh udah nggak boleh, haram. Apalagi ini ditambah lagi online, makin tambah dosa lagi. Terus yang pas dulu-dulu juga pernah viral tahun 2002, katanya tuh ada manusia cloningan pertama. Namanya itu Eve. Tahu aku sih, dia itu di-cloning di Rusia, cuman dia nggak diperbolehin untuk keluar ke untuk beraktivitas seperti biasa gitu kan. Nah, ini juga sangat menyalahi aturan syariat Islam nih, karena kan yang namanya manusia cloning itu kan jadinya nggak jelas nasabnya kan ya, dia nggak punya warisan, dia nggak ada orang tuanya, padahal sesungguhnya nanti saat kita di akhirat nanti kita akan ditanya orang tua kita siapa juga. Jadi itu udah nyalahin aturan banget sih menurut aku. Kurang lebih sih kayak gitu ya guys ya. Kita perlu banget untuk lebih memilah-milih iptek lagi, dan semoga kedepannya kita semua juga bisa menciptakan iptek yang berguna untuk agama Islam. Amin. Betul banget tuh, Mas. Kurang lebih gitu kali ya teman-teman. Iya sih. Makasih ya udah diskusi bareng-bareng. Semoga kuliah kita lancar, terus bisa dapat IP yang bagus, dapat nilai A, dan bisa lulus cum laude. Amin. Amin. Semangat kita. Ya, sampai ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.